Sedikit background dari si Mager. Awal mula kami merintis bisnis ini karena kami sebagai anak remaja yang suka jajanan kaki lima, terlebih lagi dengan makanan yang mempunyai cita rasa asin, manis, dan pedas, dilengkapi dengan minuman yang segar-segar. Karena kami sering menemukan martabak yang hanya diisi oleh sayuran atau telur, dan juga roti yang prosesnya hanya dibakar, maka timbullah ide untuk memodifikasi makanan tersebut menjadi martabak yang berisikan mie pedas dan juga roti yang berisikan buah dan whipped cream. Setelah kami melakukan diskusi dan juga beberapa pertimbangan untuk cara menjalankan bisnis usaha kuliner, akhirnya kami sepakat untuk membuka bisnis kuliner yang bernama Si Mager. Lalu, tim Si Mager ada saya Octavia Herawati dengan NIM 632106919 sebagai direktur, lalu ada Roy Saputra Panggabean dengan NIM 632105001 sebagai manajer pemasaran, lalu ada Atik Supriyatin dengan NIM 632100051 sebagai manajer keuangan, dan juga ada Anastarisa dengan NIM 632100193 sebagai manajer produk. Produk description yang pertama ada martabak doer. Martabak doer ialah martabak yang berisi mie pedas yang dicampur dengan irisan bakso, cabai rawit, dan juga daun bawang. Fruit sando. Fruit sando ialah dessert yang berisi potongan stroberi yang dibalut dengan whipped cream yang menciptakan rasa manis, asam, dan juga segar. Dan yang terakhir ada mocktail melon. Si Mager juga menyediakan minuman yaitu mocktail melon yang menyegarkan dahaga customer dengan campuran soda, lemon, perasa melon, dan juga selasi. Layout bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partner, ada aplikasi Shopee, toko fotokopi, toko plastik, dan pasar. Key activities, yang pertama memberikan kualitas servis yang baik pada customer dan memaksimalkan penjualan produk secara offline maupun online. Lalu meningkatkan kualitas makanan. Key resource, yang pertama ada menggunakan sumber daya manusia, menggunakan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dan dibutuhkan, lalu memilih supplier bahan baku yang terpercaya dan berkualitas. Unique value proposition, martabak doer dibuat dengan cita rasa yang sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia, yaitu pedas dan gurih. Produk kami memiliki inovasi terbaru yaitu fruit sando. Roti yang di dalamnya terdapat kombinasi rasa asam dari buah dan manis dari whipped cream. Lalu beverage kami berupa mocktail melon yang akan disajikan dengan tambahan irisan lemon dan juga selasi. Lalu ada customer relationship. Yang pertama, promosi produk melalui media sosial, promo buy one get one, dan promosi melalui challenge di stand. Ada challenge, yang pertama sosial media dan orang sekitar. Lalu ada customer segment, remaja dan orang dewasa, penyuka pedas, gurih, dan manis, serta penyuka makanan street food. Ada cost structure, yang pertama biaya peralatan dan perlengkapan, biaya bahan baku, biaya promosi, biaya transportasi, dan biaya lainnya. Dan yang terakhir ada revenue stream, modal masing-masing anggota perusahaan, hasil penjualan produk, dan juga promosi. Selanjutnya ada financial plan. Yang pertama, business preparation budget. Masing-masing anggota menyerahkan modal sebesar Rp500.000 dengan total 4 anggota sebesar Rp2.000.000. Selanjutnya ada fixed cost, biaya peralatan sebesar Rp275.000. Biaya variable cost terdiri dari biaya pembuatan martabak doer sebesar Rp227.000, biaya pembuatan fruit sando sebesar Rp261.000, biaya pembuatan mocktail melon sebesar Rp239.000, biaya promosi sebesar Rp160.000, biaya transportasi sebesar Rp30.000, dan biaya plastik sebesar Rp13.000, dengan total keseluruhan sebesar Rp930.000. Selanjutnya ada business execution budget, yaitu bahan baku yang terdiri 21 item, bahan baku pembantu 3 item, packaging 5 item, dan biaya lain 4 item dengan total biaya produksi senilai Rp1.205.000. Menghitung break-even point untuk harga pokok martabak doer. Harga pokok sama dengan modal dibagi unit produksi dengan modal Rp227.000 dibagi 40 sama dengan Rp5.675. Keuntungan yang diinginkan adalah sebesar 80%,
yakni 80% dikali Rp5.675 sama dengan Rp4.540. Harga jual sama dengan Rp5.675 ditambah Rp4.540 sama dengan Rp10.215 yang dibulatkan menjadi Rp12.000. Besarnya keuntungan sama dengan Rp4.540 dikali 40 bungkus sama dengan Rp181.600. Dengan kapasitas produksi 40 bungkus dan harga jual Rp12.000, maka total penjualan sama dengan Rp12.000 dikali 40 sama dengan Rp480.000. FC sama dengan Rp275.000, PC per unit sama dengan Rp227.000 per 40 sama dengan Rp5.675. BP unit sama dengan FC dibagi price dikurangi PC per unit sama dengan Rp275.000 dibagi Rp12.000 dikurang Rp5.675 sama dengan 43 unit. Dengan perhitungan BP unit, kami akan balik modal jika menjual sebanyak 2 kali produksi yaitu 43 unit. Mencari BEP rupiah sama dengan FC dibagi 1 dikurangi PC per unit per P sama dengan Rp275.000 dibagi 1 dikurangi Rp227.000 per Rp480.000 sama dengan Rp521.739. Berikut poin untuk menentukan harga pokok Protsando. Harga pokok sama dengan modal dibagi unit produksi sama dengan Rp261.000 dibagi 30 sama dengan Rp8.700. Keuntungan yang diinginkan adalah sebesar 70%, yakni 70% dikali Rp8.700 sama dengan Rp6.090. Harga jual sama dengan Rp8.700 ditambah Rp6.090 sama dengan Rp14.790 yang dibulatkan menjadi Rp15.000. Besar keuntungan sama dengan Rp6.090 dikali 30 bungkus sama dengan Rp182.700. Dengan kapasitas produksi 30 bungkus dan harga jual Rp15.000, maka total penjualan sama dengan Rp15.000 dikali 30 sama dengan Rp450.000. FC sama dengan Rp275.000, PC per unit sama dengan Rp261.000 per 30 sama dengan Rp8.700. BP unit sama dengan FC dibagi price dikurangi PC per unit sama dengan Rp275.000 dibagi Rp15.000 dikurangi Rp8.700 sama dengan 44 unit. Dengan perhitungan BP unit, kami akan balik modal jika menjual sebanyak 2 kali produksi yaitu 44 unit. Cari BEP rupiah sama dengan FC dibagi 1 dikurangi PC per unit per P sama dengan Rp275.000 dibagi 1 dikurangi Rp261.000 per Rp450.000 sama dengan Rp654.761. Selanjutnya, break even point mocktail melon. Harga pokok sama dengan modal dibagi unit produksi, yang dimana modalnya itu 239.000 dibagi 50 sama dengan 4.780. Keuntungan yang diinginkan adalah 50%. Jadi 50% dikali 4.780 sama dengan 2.390. Harga jual itu sama dengan 4.780 ditambah 2.390. Jadi 7.170 atau dibulatkan menjadi 8.000. Besarnya keuntungan yaitu 4.750 dikali 4.780 dikali 50 sama dengan 239.000. Kenapa dikali 50? Karena kapasitas produksi adalah 50, harga jual 8.000. Maka total penjualan sama dengan 8.000 dikali 50 sama dengan 400.000. FC sama dengan 275.000. FC per unit sama dengan 239.000 dibagi 50 sama dengan 4.780. BEP atau unit sama dengan FC dibagi price dikurang FC
per unit, sama dengan 275.000 dibagi 8.000 dikurang 4.780. Dengan perhitungan BEP atau unit, kami akan balik modal jika menjual sebanyak dua kali produksi, yaitu 85 unit. BEP rupiah sama dengan FC dibagi 1 dikurang FC per unit dibagi P, sama dengan 275.000 dibagi 1 dikurang 239.000 dibagi 400.000, dengan total 684.050. Selanjutnya dari profit revenue sharing, yang pertama ada martabak doer dengan bahan baku 12 item dan packaging, ada box dan stiker dengan total biaya produksi 227.000. Jadi dari tabel di atas, total biaya produksi untuk martabak doer adalah sebesar 227.000. Perkiraan modal yaitu 227.000 mampu memproduksi sebanyak 40 bungkus. Harga pokok martabak doer sama dengan 227.000 dibagi 40 bungkus sama dengan 5.675. Laba yang diinginkan sebesar 80%. Maka 80% dikali dengan 5.675, maka hasilnya 4.540. Harga jual yaitu 5.675 ditambah 4.540, maka hasilnya itu 10.125, atau dibulatkan menjadi 12.000. Target per hari yaitu 12.000 dikali 4 bungkus, yaitu maka hasilnya 480.000. Untuk per bulan yaitu 480.000 dikali 12 bulan sama dengan 14.400.000. Untuk per tahun yaitu 14.400.000 dikali 12 bulan, maka hasilnya 172.800. Selanjutnya dari profit revenue sharing yang kedua itu adalah fruit sando dengan bahan baku roti tawar 8 pieces 112.000, whipped cream 300 gram 60.000, strawberry 6 pieces 60.000 dan packaging 60 pieces sebesar 29.000 dengan total biaya produksinya 261.000. Perkiraan modal karena total biaya produksinya itu 261.000 mampu memproduksi sebanyak 30 bungkus, yaitu harga pokok fruit sandonya mendapatkan Rp8.700.000, lalu laba yang diinginkannya sebesar 70% dan mendapatkan Rp6.090.000, lalu harga jualnya Rp14.790.000 yang kita bulatkan menjadi Rp15.000. Untuk target dengan memproduksi sebanyak 30 bungkus per harinya, kita mendapatkan Rp450.000 dan per bulannya Rp13.500.000 dan per tahunnya Rp162.000. Selanjutnya dari profit revenue sharing yang ketiga ada mocktail melon, bahan bakunya perasa melon 2 botol 40.000, perasa lemon 1 botol 40.000, lemon 1 kilo 41.000, Sprite 2 botol 34.000, selasi 1 pieces 5.000, es batu 2 kilo 40.000. Lalu di packaging ada gelas tutup stiker 150 pieces sebesar 26.000, sedotan 1 pack 13.000 dengan total biaya produksinya 239.000. Karena total biaya produksinya 239.000, maka mampu memproduksi sebanyak 50 gelas dan harga pokok mocktail melon sebesar 4.780. Lalu laba yang diinginkannya sebesar 50%, maka mendapatkan 2.390 dan harga jualnya
Rp7.170.000 dan kami bulatkan menjadi Rp8.000. Target dengan unit produksinya 50 gelas, maka perharinya kami akan mendapatkan Rp400.000, per bulannya Rp12 juta, per tahunnya Rp144 juta. Selanjutnya dari financial plan yaitu harga pokok penjualan dan harga jual. Untuk HPP, martabak doer sebesar Rp227.000, Fruit Sando Rp261.000, Mocktail Melon Rp239.000 dengan total Rp727.000. Lalu harga jualnya martabak doer sebesar Rp480, Fruit Sando Rp450, Mocktail Melon Rp400.000 dengan total Rp1.330.000. Laba kotor kita mendapatkan Rp603.000, laba bersihnya Rp413.000, dan untuk target laba mingguan kita mendapatkan Rp4.137.000, dan untuk bulanan sebesar Rp16.520.028, untuk tahunan Rp198.240.336.000.